Silakan Pak Daud, doa buka. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan pencipta akan langit dan bumi, Tuhan yang sudah memelihara kami, memberikan kesehatan, dan waktu yang tepat di mana kembali pada malam hari ini ya Bapak, kami sama-sama belajar bersama Pak Boban tentang akan firman Tuhan, khususnya di kitab Wahyu. Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami berdoa khusus untuk keluarga yang sedang berduka, maupun yang sedang sakit, isoman di rumah masing-masing. Biar kiranya Tuhan turut serta memberikan penghiburan sejati dan kesehatan, pemulihan, agar semua kami dapat sehat kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit ya Bapak. Tuhan juga berkati akan bangsa dan negara kami, presiden kami, agar kiranya pandemi ini dapat semakin hari semakin berangsur membaik dan kami semua dapat merasakan betapa baiknya Tuhan akan kehidupan kami. Berkati akan Pak Boban ya Bapak dalam pemaparannya dan juga tanya jawab berikutnya. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing sehingga kami dapat lebih mengerti akan firman ini. Terlebih kami dapat mengamalkan dan menyebarkan bersahabat teman-teman kami. Ampunkan dosa kami Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami ke tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Daud. Silakan Pak Yobuguan. Oke. Halo. Selamat malam saudara sekalian. Selamat malam Pak Bubuan. Ya, Mbak. Salam kepada saudara semua di Indonesia maupun di berbagai tempat di penjuru dunia ini. Terima kasih Pak. Hari ini kita diberi panjang umur untuk belajar firman Tuhan kembali. Nah saudara sekalian, sebelum kita belajar saya sampaikan salam duka kepada keluarga Buntaran untuk kepergian Ibu Susi. Ya, hati kita sangat hancur karena mendengar berita duka ini. Juga selain itu kita berduka karena saudara-saudara, beberapa sahabat kita, saudara kita di Indonesia juga meninggal. Ditambah lagi suasana COVID ini. Jadi benarlah yang sering kita katakan bahwa this world is not my home. Dunia ini bukan tempat kita. Jadi saudara sekalian, bagus kita sediakan waktu untuk selalu cari kebenaran firman yang kekal ya. Saya bersyukur saudara semua setia untuk tetap belajar Alkitab. Baik, saya akan share, kita akan belajar Wahyu 7. Oke, kita akan sampai kepada Wahyu 7 sekarang ya. Baik, apakah sudah muncul? Sudah. Sudah ya? Iya, baik. Ya, saudara sekalian, mari kita belajar Wahyu 7. Kebetulan Wahyu 7 adalah membahas tentang pematraian. Dan apa intinya pematraian? Itu adalah ilmu tentang keselamatan dan kebangkitan. Nah, kebetulan dalam suasana duka ini, kita berharap bahwa ilmu ini kita mengerti dengan baik, dan hari waktu Yesus datang, kita boleh bertemu dengan Ibu Susi yang kita kasihi, juga saudara-saudara kita yang telah meninggal mendahului kita. Jadi pelajaran ini saya kira adalah penting dan cocok dengan waktu kita sekarang ini. Baik, mari saya gunakan setengah jam untuk presentasi. Saudara boleh mencatat dan perhatikan baik-baik. Nah, apa rangka pelajaran kita hari ini adalah kita mau mengajukan 3 pertanyaan dan 4 bagian dari kerangka pelajaran kita, yaitu pertama, apa isi Wahyu 7, siapa yang akan selamat saat Yesus datang,
bagaimana agar dapat meterai di dahi, dan yang terakhir, upah apa yang akan didapat oleh orang yang percaya atau yang diselamatkan akan dapat apa. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat Wahyu 7. Apa isi Wahyu 7? Nah, sebelum kita belajar Wahyu 7, kan kita kemarin belajar Wahyu 6. Waktu materai ke-6, ada sebuah pertanyaan yang, jadi Wahyu 6 ditutup dengan sebuah pertanyaan akhir zaman. Jadi waktu materai ke-7 dibuka, gempa bumi, musibah-musibah datang, dan semua orang ketakutan. Dan pada saat itu, Wahyu 6 lah ditutup dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Wahyu 6 ayat 17, saya kutip, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Jadi siapa yang dapat bertahan di akhir zaman, bukankah sama dengan siapa yang akan selamat? Jadi kalau begitu, Wahyu 7 adalah sebuah penjelasan untuk tentang siapa yang akan selamat dan siapa yang akan masuk surga. Jadi itulah sebabnya Wahyu 7 adalah ilmu tentang keselamatan dan ilmu kebangkitan. Nah, kemudian dijawab dalam Wahyu 7 ayat 1 dimulai dengan kata ini kan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Jadi pada akhir zaman sebelum Yesus datang, ketika musibah-musibah mulai melimpah bumi ini, Tuhan akan memperlambat musibah ini. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan akan menyelamatkan manusia. Dan di dalam Wahyu 7 dijelaskan ada 2 kelompok yang Tuhan akan selamatkan dari bumi ini. Kelompok pertama dicatat dalam Wahyu 7 ayat 4 adalah 144.000 orang yang dimateraikan dari keturunan Israel. Tetapi ada juga disebut sebuah jumlah yang lain, yaitu yang tak terhitung banyaknya atau tak terbilang. Wahyu 7 ayat 9 katakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai baju putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi Wahyu 7 mengatakan bahwa tunggu sebentar, kami akan menyelamatkan. Pertama 144.000, kedua saya lihat banyak sekali jumlah orang yang tak terbilang. Jadi ada 2 angka yang diberikan. Satu adalah angka tertentu, satu lagi adalah angka yang tak terbilang, banyak sekali. Oke. Nah, siapa ini? 144.000. Dikatakan Wahyu 7 ayat 1, ya, di 7 ayat 4 saya kutip, dan aku mendengar mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang dimateraikan dari mana? Semua suku keturunan Israel. Siapa ini? Israel dalam perjanjian baru artinya orang Kristen, umat Tuhan. Jadi dengan kata lain 144.000 adalah umat Tuhan. Kemudian kalau saudara baca di Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, kita dapat penjelasan tambahan. Siapa ini 144.000 ini ya? Misalnya Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan kemudian saudara lihat di ayat 3 dikatakan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Yang nyanyiannya tidak dapat
orang lain mempelajari nyanyian itu selain dari 144.000. Dan dikatakan ciri yang lain dari mereka adalah ditebus dari bumi. Kemudian mereka adalah orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Nah, saudara sekalian, apa artinya ini perempuan? Di dalam buku Wahyu, perempuan artinya gereja-gereja. Jadi dia tidak mencemarkan diri dengan doktrin-doktrin salah dari gereja. Dia adalah perempuan yang murni ikut Alkitab. Kemudian ciri lain dikatakan di dalam mulut mereka tidak terdapat celah. Mereka adalah orang yang sempurna. Jadi Wahyu 7 menceritakan siapa yang diselamatkan ini. Pertama adalah 144.000 ini. Kita ambil kesimpulan begini. Siapa mereka? Mereka adalah jumlah tertentu umat Tuhan generasi terakhir di bumi. Mereka ditebus hidup-hidup dari bumi, tidak pernah mengalami kematian. Mereka adalah orang-orang yang sempurna di dalam tabiat, seperti Yesus. Dan mereka adalah orang yang setia dan bertahan dalam masa kesusahan besar akhir zaman. Mari kita sekarang belajar siapa kelompok kedua yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya. Jumlah yang tak terbilang banyaknya. Mari kita lihat Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang yang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dikatakan, ini perhatikan, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Oh, dari berbagai tempat, dari berbagai bangsa, bahasa. Berdiri di hadapan takhta anak domba. Kemudian ciri yang lain dikatakan memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, saudara sekalian, apa artinya baju putih? Kita sudah belajar di pelajaran yang lalu bahwa baju putih adalah karakter yang mirip Kristus. Dan apa artinya memegang palem? Palem adalah tanda kemenangan. Jadi mereka adalah orang yang keluar dari dosa, menang atas dosa. Kemudian di dalam Wahyu 7 ayat 14 juga diberikan ciri-ciri yang lain, yaitu mereka keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuat putih di dalam darah anak domba. Artinya mereka mengalami pertobatan sejati. Dulu baju mereka kotor, dulu adalah manusia daging, sekarang dimurnikan oleh Yesus Kristus. Wahyu 7 ayat 16 katakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari dan panas terik tidak akan menimpa lagi. Jadi dari ayat ke-16 ini, kita dapat kesimpulan bahwa mereka menderita sekali waktu di bumi. Jadi kelihatannya mereka ini mengalami kematian. Makanya diberi penghiburan. Nggak akan lapar lagi, tidak akan ditimpa oleh kesusahan panasnya matahari. Ya, aniaya-aniaya dan kesusahan di bumi. Jadi, mari kita simpulkan siapa jumlah yang tak terhitung banyak yang ini. Itu adalah umat Tuhan dari segala zaman, dari segala bangsa, dari segala agama juga. Bisa kita tambahkan demikian ya. Dan mereka pernah mengalami aniaya dan kematian. Ya, mereka diizinkan Tuhan untuk mati sebelum Yesus datang. Dan mereka adalah orang yang mengalami pertobatan sejati dan menang atas dosa. Keluar dari dosa. Jadi saudara sekalian, mari kita ambil kesimpulan. Apa ini Wahyu 7 ini isinya? Isi Wahyu 7 adalah sebuah pasal sisipan, penjelasan tambahan tentang siapa yang akan selamat di akhir zaman. Dan siapa yang akan selamat disebutkan ada dua kelompok. 144.000 adalah jumlah tertentu generasi terakhir diangkat hidup-hidup sebelum Yesus datang. Dan orang yang tak terbilang banyaknya, yaitu semua orang yang percaya,
yang telah mati sebelum Yesus datang. Inilah isi dari Wahyu 7. Baik, kita belajar bagian yang kedua. Siapa yang akan selamat kalau begitu? Dikatakan di dalam Wahyu 7, kedua kelompok yang diselamatkan Tuhan ini, 144.000 maupun jumlah yang tak terbilang, yang tidak terhitung banyaknya ini, mempunyai satu ciri yang sama. Mari kita lihat cirinya apa. Wahyu 7 ayat 3. Janganlah merusakkan bumi dan laut dan atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba Allah kami pada dahi mereka. Wahyu 14 ayat 1 dikatakan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Sama dengan ciri jumlah tak terbilang. Di dalam Wahyu 22 ayat 4, Wahyu 22 ayat 4 adalah orang-orang yang masuk ke dalam bumi baru, ke surga, mereka mempunyai ciri ini. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya ada tertulis di dahi mereka. Jadi semua orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan mempunyai meterai, tanda di dahi. Nah sekarang kita mau belajar apa artinya tanda di dahi, sehingga mereka bisa diselamatkan oleh Yesus. Nah, kata tanda di dahi, satu-satunya tempat yang kita bisa jadikan referensi adalah tulisan Musa. Ulangan 6 menggunakan kata lambang di dahimu. Ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 5-8, Musa berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Kemudian di dalam ayat 8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah yang menjadi lambang. Di mana? Di dahimu. Jadi tanda lambang di dahi disebutkan oleh Musa. Jadi kita sekarang mau belajar, ini siapa yang akan diselamatkan? Yaitu orang punya tanda di dahi. Dan tanda di dahi ini apa artinya, saudara sekalian? Nah, ini adalah sebuah informasi yang saya ambil dari internet, bahwa penemuan tentang apa yang ada di dahi manusia itu baru ilmu pengetahuan menyadarinya di tahun 1848 ya. Dikatakan itu adalah sebuah penemuan besar tahun 1848 karena ada seorang pekerja rel kereta api yang bagian frontal lobe atau bagian otak di dahi ini tertembus oleh besi alat dia bekerja, tetapi orang ini akhirnya selamat, tetapi mengalami perubahan tabiat yang luar biasa. Orang ini yang tadinya penuh kasih sayang sama keluarga, sekarang menjadi kasar dan tidak sabaran, dan berbagai perubahan tabiat yang lainnya. Dan kerangka otak orang ini namanya Phineas Gage, sampai sekarang disimpan di Harvard Medical Museum. Jadi ini adalah penemuan besar bahwa manusia mengetahui, ternyata Alkitab mendahului ilmu pengetahuan, bahwa di otak bagian depan atau frontal lobe, disitulah tabiat manusia dibentuk, disitulah kasih sayang disimpan, dibentuk. Jadi frontal lobe adalah bagian dari otak manusia yang berhubungan dengan iman, kasih sayang, ya, tabiat-tabiat kita disimpan di situ. Jadi, mari kita belajar kembali. Apa artinya dimateraikan di dahi, ya? Yang bahan pelajaran kita adalah dari Ulangan 6 ini, dari 4 sampai 8, ya. Musa memberitahukan kepada Israel, begini tahapannya supaya kamu dapat materai di dahi. Yaitu, kamu harus mengasihi Tuhan. Terus kamu harus perhatikan hukum Tuhan. Dan kamu harus ajar hukum itu ulang-ulang kepada anakmu.
sampai diulang-ulang terus sampai menjadi lambang di dahimu. Jadi Musa memberikan langkah praktis, bukan? Bahwa pertama kita harus jatuh cinta kepada Tuhan, tetapi bukan hanya jatuh cinta, tetapi kita harus berubah hidup kita dan diulangi setiap hari sampai menjadi tabiat kita. Kalau begitu saudara sekalian, betul dalam ilmu pendidikan kita mengenal kata ini, bukan? Bahwa perbuatan kalau diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan diulang-ulang akan menjadi tabiat. Pengulangan adalah kata kunci yang diketahui oleh semua guru untuk membentuk sebuah tabiat yang bagus. Jadi inilah prinsip yang di Alkitab. Mari kita lihat apa artinya tanda di dahi. Ya, saya tafsirkan dalam 3 kata. Pertama adalah menuruti hukum dengan kasih, bukan dengan takut. Inilah yang Musa katakan. Ulangan 6 ayat 5 dan 6 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Apa yang gue perintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dalam King James Version, terjemahannya lebih tepat. Dikatakan, shall be in thine heart. Kamu harus taruh hukum Tuhan itu dalam hati, bukan dalam memori. Jadi, apa artinya punya materai Tuhan? Itu artinya kita bersedia menuruti hukum dengan hati, bukan karena takut. Ya, dan prinsip ini juga diketahui oleh Paulus, dialami oleh Paulus ketika dia bertobat, dan inilah ditulis dalam nasihat di dalam Roma 7 ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang telah mengurung kita, sehingga kita melayani dalam keadaan baru. Nah, perhatikan kata-kata ini. Menurut roh, bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Wow, kata ini sebenarnya dalam sekali, saudara sekalian. Paulus bilang, dulu saya beragama menurut peraturan agama. Saya menurut karena takut hukuman Tuhan. Tetapi sekarang saya sudah bertobat, saya menurut karena kasih. Saya menurut karena dorongan roh Tuhan, bukan karena ketakutan. Dalam tulisan Rasul Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 18, dia kasih sebuah statement yang clear sekali untuk menolong kita. Saya kutip, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi bila mana kita beragama atas peraturan-peraturan, segan sama manusia, ikutan keluarga, menurut kepada majelis, ikut dogma gereja, bukan muncul dari hati kita, kita adalah penurutan karena takut. Nah, saudara sekalian, bukankah Alkitab mengajak kita untuk berubah? Kalau kita ingin selamat, hanya orang yang punya tanda di dahi. Dan arti pertama adalah menurut hukum dengan kasih, bukan takut. Nah, saudara sekalian, saudara tahu hari ini banyak orang pakai masker, bukan? Ada yang pakai karena takut, bukan karena kesadaran. Dulu saya ingat waktu saya pakai helm. Waktu pertama helm diberlakukan, saya kalau ada polisi, helmnya saya pakai. Kalau nggak ada polisi, helmnya saya lepas. Bukankah itu penurutan huruf-huruf hukum tidak muncul dalam hati saya, bukan? Suatu kali ketika saya jatuh dari motor, tangan saya menahan diri, dan untung kepala saya selamat. Baru saya sadar, ternyata peraturan helm ini bagus. Sekarang kalau kemana-mana naik motor, saya pasti pakai helm karena kesadaran. Jadi tanda di dahi arti pertama adalah menurut hukum karena kasih, bukan karena terpaksa atau takut. Inilah ciri pertama, arti pertama dari materai di dahi. Mari kita lihat arti kedua adalah perubahan tabiat, ya.
Di dalam Ulangan 6 ayat 5 katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dan turutilah hukum Tuhan. Kemudian Ulangan 6 ayat 7 dan 8 katakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi sesuatu yang diulang-ulangi itulah yang akan menjadi lambang di dahi, akan menjadi tabiat dengan kata lain. Jadi kalau kita tidak mengalami perubahan tabiat, perubahan minat, perubahan gaya hidup, tujuan hidup kita, maka kita belum punya materai di dahi. Yang ketiga, artinya yang lain, saya kutip dari tulisan Paulus ya, dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, Kristus, kamu juga, ketika kamu percaya, saudara perhatikan kata ini, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi, apa artinya punya tanda di dahi? Dan arti yang ketiga adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dahi kita, di dalam frontal lobe kita. Jadi, dalam Galatia 5:6 Paulus memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana, yaitu hidup oleh daging dan hidup oleh roh. Apa artinya? Kita manusia begitu lahir, kita kan hidup oleh daging. Perut kalau lapar, dia memerintah otak kita. Ya, kalau kita menyukai sesuatu, otak kita menurut kepada tubuh kita, itulah hidup oleh daging. Apa artinya hidup oleh roh? Setelah kita kenal Tuhan, kenal Alkitab, hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi, apa artinya hidup dipimpin oleh daging? Itu artinya tubuh bagian bawah memimpin otak. Apa artinya hidup baru atau hidup oleh Roh Tuhan? Itu yang di atas, yang di frontal lobe itu, ialah yang mengontrol yang di bawah, tubuh yang di bawah. Jadi manusia lama dan manusia baru bisa dibedakan cirinya, yaitu apa sih yang menjadi motor hidup kita. Kalau keinginan daging, itulah manusia daging. Kalau kita keinginan daging itu takluk kepada firman Tuhan, maka kita hidup dipimpin oleh roh. Jadi kita dapatkan arti yang ketiga, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu artinya punya materai di dahi. Jadi sekarang kita ambil kesimpulan. Siapa yang akan diselamatkan Tuhan? Siapa yang punya materai di dahi? Nomor satu adalah menuruti hukum dengan kasih, bukan takut. Yang kedua, mengalami perubahan tabiat atau reformasi hidup. Yang ketiga adalah yang hidup menurut Roh Tuhan, bukan menuruti keinginan daging. Saya harap penjelasan ini cukup jelas buat kita ya. Dan kita bisa menilai apakah saya mempunyai materai Allah, tanda Allah di dahi otak saya. Nah, bagian yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana memperoleh tanda di dahi itu kalau begitu? Nah, saya ambil sebuah tipologi dari peristiwa orang Israel keluar dari Mesir supaya memudahkan ya. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang, potong anak domba, darahnya bubukan di ambang pintu kiri kanan dan ambang atas rumah, di kusennya. Kemudian nanti malaikat lewat, waktu dia akan membunuh semua anak sulung di Mesir. Kalau Tuhan melihat tanda itu, tidak akan jatuh musibah di rumah itu, di keluarga itu. Tetapi bukan itu saja yang Tuhan minta dari orang Israel. Setelah mereka kasih tanda domba, keluar dari Israel, mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Selama mereka hidup di perjalanan menuju Kanaan ini, Tuhan memberi perintah ini lewat Musa kan, kasihilah Tuhan Allahmu, haruslah engkau perhatikan, simpan dalam hati maksudnya, kemudian ulang-ulangi terus.
sampai menjadi tanda di dahi, sampai menjadi tabiat. Wow, jadi kalau begitu, keselamatan bagi orang Israel zaman dulu ada 2 tahap, bukan? Pertama, mereka harus percaya darah anak domba. Yang kedua, mereka harus melakukan firman Tuhan, tapi dengan kasih. Diulang-ulang sampai menjadi tanda di dahi. Jadi dari tipologi ini kita bisa belajar bahwa bagaimana supaya kita punya tanda di dahi. Nomor 1, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Dan kata percaya ini, kata lainnya adalah beriman, bukan? Dan yang kedua, kita harus menurut hukum Tuhan. Kata lainnya adalah perbuatan. Nah, kita bisa menggunakan banyak istilah di Alkitab. Ini semua sama, ya. Misalnya, iman, percaya, pembenaran oleh iman, pertobatan, atau Yesus katakan baptisan air, atau dalam bahasa Roma disebut justification atau pembenaran oleh iman. Ini semua adalah hal yang sama, bukan? Kemudian penurutan, perbuatan, hidup kudus oleh iman, hidup baru, baptisan roh. Sorry, ini saya salah ketik. Bukan baptisan air, harusnya baptisan roh. Dan itu artinya sanctification, hidup kudus. Ya, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, kata Paulus. Jadi kalau begitu saudara sekalian, bagaimana supaya seseorang itu bisa mengalami tanda di dahi? Dia harus percaya dan dia harus menuruti 10 hukum Tuhan. Dengan bahasa teologis kita bisa sebutkan dia harus mengalami justification, pembenaran, dan dia harus mengalami sanctification, yaitu hidup kudus. Justification terjadi sesaat, sanctification terjadi lama selama hidup kita. Jadi, saudara sekalian, bagaimana kita ambil kesimpulan? Bagaimana supaya punya tanda di dahi? 2 cara. Nomor 1, percaya kepada Yesus Kristus, korban pengganti dosa kita. Yang kedua, kita harus menuruti hukum-hukum dari Yesus Kristus. Kita harus mengalami perubahan tabiat, perubahan hidup, keluar dari dosa. Baik, bagian terakhir, saudara sekalian, mari kita belajar apa upah orang yang diselamatkan. Wahyu 7 menjanjikan inilah upah semua orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya kutip Wahyu 7 ayat 16 dan 17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak lagi duka cita, tidak ada lagi kematian. Betapa indah janji ini, saudara sekalian. Dan janji ini hanya kita bisa terima dengan iman, karena tidak ada sains yang bisa membuktikan hal ini. Mari kita lihat janji juga. Janji ini ditegaskan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan 17. Dia tulis demikian. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, ini adalah fakta sejarah, bukan? Maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan Paulus bilang begini, dan waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, Tuhan Yesus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Setiap kali saya membaca ayat ini, saya merinding. Dan saya hatinya menjadi panas, hangat, bersemangat. Karena kuburan suatu hari tidak akan sanggup menahan umat Tuhan yang ada tanda
di dahinya. Puji Tuhan untuk janji yang besar ini. Dan ya, Paulus di dalam 1 Korintus 15 memberi penjelasan ilmu tentang kebangkitan ini. Dia katakan begini, 1 Korintus 15, 25 dan 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, yaitu Yesus, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah sekarang Yesus sudah naik ke surga, dia bersiap jadi raja. Kenapa dia belum menjadi raja sekarang? Karena ada satu musuh yang belum diselesaikan oleh Yesus. Musuh yang terakhir, kita baca ayat 26-nya. Musuh yang terakhir yang akan dibinasakan ialah maut. Nah, saudara sekalian, untuk mengerti ilmu keselamatan ini, Paulus memberikan sebuah sains sederhana buat kita. Saudara tahu biji-bijian bukan? Kenapa biji itu, biarpun disimpan di laci atau di lemari bertahun-tahun, tetap dia bisa tumbuh? Karena di dalamnya ada lembaga, bukan? Ada sebuah tanda kecil, bintik kecil di dalam benih itu. Dan suatu hari, bila mana kita tanam di dalam tanah, tubuh biji ini jadi busuk, tetapi dari tanda itu keluar tanaman baru. Dan Paulus mengatakan kepada kita yang kurang percaya, begini nasihatnya. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 37. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Pertanyaan kita juga bukan? Paulus menggunakan kata yang keras. Dia bilang, hai orang bodoh. Keras bukan? Apa yang engkau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Jadi mati, dikubur di tanah adalah sebuah jalan untuk memulai mendapatkan hidup yang baru. Dan Paulus kasih sains sederhana. Dia bilang, bukankah ini seperti tanaman, ya umpamanya biji jagung atau biji-biji yang lain. Sains yang sederhana menolong kita, menolong saya percaya bahwa orang mati bisa bangkit. Dan itulah adalah tanda di alam. Dan itulah yang Wahyu 7 bilang, tanda di dahi. Nah saudara sekalian, pelajaran kita sudah selesai. Izin saya ambil himbauan. Kesimpulan begini. Izinkanlah Tuhan bekerja membentuk dahimu, pikiranmu, seleramu, minatmu, tabiatmu, seluruh hidupmu. Ajak anak-anakmu, saudaramu untuk percaya. Maka engkau akan diselamatkan. Juga keluargamu, jika mereka mau. Nah saudara sekalian, inilah presentasi saya hari ini untuk pelajaran Wahyu 7. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk tanya jawab. Bapa dalam surga, kami orang berdosa. Dunia ini bukan tempat kami selamanya. Dalam hidup yang sementara ini, terima kasih untuk ilmu keselamatan dan ilmu kebangkitan yang Tuhan berikan dalam Wahyu 7. Ajari kami untuk mengerti. Kiranya roh Tuhan hidup dalam hidup kami sehingga kami memulai sebuah hidup baru. Tolong kami untuk menjadi saksi bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami, kerabat kami, dan bahkan orang-orang di sekitar kami dan semua bangsa di dunia ini boleh diselamatkan waktu Yesus datang. Tuhan, bantu kami, bantu semua peserta Bible Study malam ini. Khususnya untuk keluarga Buntaran yang berduka, biarlah firman ini menjadi sebuah janji yang bisa dipegang. Sampai hari kami boleh bertemu dengan kekasih kami, dibangkitkan dari kefanaan, mendapatkan hidup yang kekal. Dan kami boleh bersukacita karena semua janji Tuhan adalah iya, amin, pasti. Bantu kami selama diskusi, diberkatilah semua peserta pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami minta semua ini. Amin.
Terima kasih atas perhatian saudara. Amin. Terima kasih, Pak. Amin, Pak Brady. Pak Buguan, boleh langsung tanya? Oh iya, kita masuk tanya jawab. Silakan Pak Karjono. Ya, terima kasih. Semoga Pak Buguan berada di Amerika sehat-sehat selalu. Ini Amin. pelajaran Thank yang you. begitu indah. Saya hanya pengen meyakinkan saja Ya, tentang yang 144.000 orang itu. Ya, yes. bukan saya ingin masuk ke situ, saya enggak. Yang penting saya masuk di dalam rombongan yang kedua aja. Nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Ya. Apa mungkin secara letterless dikasih tahu kan tadi ada 144.000 itu adalah 12 dari suku bangsa Israel. Nah, saya teringat bahwa yang pernah berada di surga sampai sekarang ini Musa dan Elia. Karena Tuhan juga pernah memperlihatkan itu bersama Musa dan Elia. Allah, Tuhan Yesus, Musa dan Elia yang berada di surga. Henoh mungkin ya. Cuman waktu itu Henoh nggak diperlihatkan. Nah, apa mungkin keturunan-keturunan Yakub ini seperti Yusuf atau Yosua atau juga mungkin turunan-turunan berikutnya Petrus, Paulus, orang-orang para rasul-rasul yang suci-suci ini, masuk Yohanes dan segala macam, apakah yang dimaksud 144.000 itu adalah mereka? Bukan orang-orang yang kita, ya. Ini karena mereka adalah masuk di dalam 12 keturunan bangsa Israel. Ini hanya saya hanya ingin berdiskusi aja. Mungkin saya kurang paham, tetapi secara letterless kelihatannya ada 12 dari suku bangsa Israel yang dimaksud dalam 144.000 itu. Nah, itu aja Pak Bugan, terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan baik sekali Pak Karjono untuk supaya kita tambah pengetahuan ya. Ya, terima kasih Pak Karjono. Kita bersyukur ya, nggak milih-milih lah. Betul, setuju. Kalau bisa masuk surga, udah alhamdulillah ya, kalau bahasa Arab bilang begitu. Baik, jadi 144.000 ini adalah Tuhan kasih tahu memang di akhir zaman akan ada orang yang diangkat hidup-hidup. Jadi ciri-ciri dari 144.000 yang dimaksud Alkitab adalah jumlah ini 144.000 itu muncul. Kita percaya bahwa kitab Wahyu itu kan kitab simbolik. Jadi ini bukan angka beneran. Kemudian dia itu untuk mem-compare perbandingan dengan jumlah yang tak terbilang banyaknya. Jangan dengan kata lain, oh ini jumlah ada yang tertentu dan ada yang banyak sekali. Tapi yang pernah mati. Kalau yang 144 nggak pernah mati. Jadi itu bukan orang Israel beneran ya. Nah, siapa ini 144? Itu bukan Israel beneran. Nah, sejak zaman Kristen yang disebut Israel adalah semua umat Tuhan. Orang Kristen lah dengan kata lain. Itu bisa, konsep itu kita dapat dari tulisan Paulus di Roma 11 ya. Bahwa Israel itu pohon asli, pohonnya nggak berbuah sama Tuhan dipotong. Bangsa lain dicangkok. Jadi pohon baru ini terdiri dari umat Tuhan orang Israel yang percaya sama Yesus plus ditambah dari bangsa lain yang ditempelkan ke pohon ini. Jadi kita ini orang Israel sekarang ya, menurut konsep di Roma 11. Nah, saya berikan bukti lain bahwa yang dimaksud 12 suku Israel adalah orang Kristen. Kita baca di Yakobus 1 ayat 1 ya. Saya kutip, salam dari Yakobus. Ya, Yakobus kan kitab perjanjian baru dan dia menulis kepada orang Kristen. Waktu itu banyak sekali orang Israel yang menolak kekristenan. Sedikit orang Israel yang menjadi Kristen. Dan akhirnya Injil kan dibawa oleh Paulus pergi ke seluruh dunia. Dan lihat cara Yakobus menulis begini. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan ya. Jadi kepada 12 suku di mana-mana. Jadi ini bukan suku Israel beneran, tapi suku Israel rohani. Dan memang Yesus membentuk kayak Israel baru ya. Dia sengaja memilih murid berapa? 12 ya. 12 persis dia pilih. Enggak lebih, enggak kurang. 12. Memang Yesus mau memulai sebuah
pohon baru ya, pohon baru. Tapi pohon baru ini juga dari pohon lama juga. 12 murid Yesus kan orang Yahudi juga. Jadi kita ini cangkokan. Jadi Pak Karjono tadi tanya 144.000 ini siapa? Mereka adalah orang Kristen yang akan setia sampai akhir zaman. Mereka tabiatnya suci sempurna dan nanti nggak mati. Waktu Yesus datang mereka masih hidup. Itulah mereka itu. Semoga menjawab ya Pak Karjono. Ya, terima kasih Pak Bukuan. Terima kasih Pak Karjono. Thank you. Apakah ada pertanyaan yang lain? Dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan lain, komentar, tanggapan atas pelajaran kita juga boleh. Oh ya, Evelyn, Ibu Evelyn. Ibu Evelyn? Ya, saya nggak tahu. Saya sudah bicara tapi nggak keluar. Oh, sekarang keluar? Ya. Sekarang keluar. Keluar ya, silakan. Ya. Jangan marah ya Pak Bukuan. Mungkin saya salah. Tetapi menurut yang saya baca di tulisan permulaan, Sister Ellen White juga jelaskan itu 144.000 itu letter. Jadi yang selalu mengikuti ada anak domba kemanapun dia pergi. Dan juga Sister Ellen White juga bilang, apa saya juga masuk 140.000 itu? Tidak, katanya gitu. Kamu akan dibangkitkan pada waktu trompet berbunyi. Jadi itu apa enggak letter kalau memang 140.000 cuma. Itu aja pertanyaan saya. Oke. Baik Bu Evelyn. Ya saya nggak marah tentu saja. Karena saya juga lagi belajar ya. Kita saling belajar. Ya setahu saya dalam tulisan permulaan nggak disebutkan bahwa dia hanya sebut angka 140.000. Sebutan aja begitu. Jadi dia tidak membuktikan apakah ini literal, letter luck, atau simbolik. Ya. Jadi itu tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan. Hanya selalu dia sebut 144.000. Ya, jadi sepertinya kelihatannya letter luck ya. Ya. Memang letternya bilang 140.000, angkanya segitu. Tetapi apakah ini letter luck atau tidak, itu tidak dijelaskan. Nah, tetapi kalau saya cara melihatnya begini. Wahyu 7 menyebutkan dua angka. Satu, 144.000, satu tak terhitung. Tak terhitung itu berapa? Nggak ada kan jumlahnya. Jadi tak terhitung juga nggak bisa kita sebut letter luck ya. Tak terhitung sebenarnya bisa dihitung. Misalnya rambut saya tak terhitung. Sebenarnya karena saya nggak sanggup hitung. Kalau ada mesinnya, kita bisa hitung jumlah rambut kita kan. Kalau ada alatnya. Jadi ini tak terbilang jumlahnya itu simbolik. Begitu juga saya percaya bahwa 144.000 adalah simbolik. Alasan kedua, ya, jadi itu karena kelihatan contrasting yang Yesus buat di Wahyu 7. Yesus juga kan prinsip contrasting itu sering dipakai ya. Misalnya, Yesus untuk menjelaskan pembenaran oleh iman, pembenaran oleh perbuatan, dia bilang, seorang bapa punya anak, satu nakal dia pergi, lalu bertobat. Satu anak baik tinggal di rumah, kerjanya protes terus. Gampang sekali ya, jadi contrasting. Jadi dalam Wahyu 7 kita lihat contrasting. Jadi saya percaya alasan ke satu bahwa dia adalah simbolik adalah satu, itu contrasting. Yang kedua, kita tahu bahwa buku Wahyu kan buku simbol. Jadi kalau kita terlalu menekankan bahwa itu adalah angka benar-benar, sepertinya nggak konsisten ya. Misalnya tanda di dahi, itu apakah letter luck atau spiritual? Artinya simbolik. Ya, pasti kita bilang simbolik. Dan memang kita tadi sudah belajar ya, tanda di simbol ya. Sebab di kepala-kepala orang Kristen saya nggak lihat ada tanda apa-apa ya. Jadi kalau begitu, kita tahu bahwa buku Wahyu adalah buku simbol. Jadi dari berbagai fakta itu, saya memilih untuk mengajarkan bahwa ini adalah simbolik.
Tetapi kalau ada yang percaya bahwa itu angka literal, saya juga nggak keberatan karena apalah bedanya, betul? Betul. Begitu, itu sedikit penjelasan dari saya. Apakah cukup jelas, Bu Evelyn? Pertanyaan kedua. Ya, sorry. please. Pertanyaan kedua adalah Sister Ellen White juga menulis, cuma saya lupa di mana itu. Di antara yang kedua itu yang dibilang yang banyak sekali orang dengan pakai palem. Pakai apa itu? Pohon palem. Tangkai palem. Di situ dia lihat Enok ada juga dengan palem. Sedangkan Enok ini kan diangkat hidup-hidup waktu dia tidak ada. Tetapi menurut yang kita tahu waktu jemput Yesus cuma 2. Moses dan Elia. Tetapi apakah itu, saya lupa bukunya, tapi dia lihat berarti Enok masuk di antara itu gelombang yang banyak orang gitu yang membawa palem. Itu susah untuk saya bagaimana ya itu. Sedangkan dia seharusnya kan 3 yang diselamatkan toh, yang diangkat hidup-hidup. Hidup-hidup. Ya. Baik. Apa? Ya. Ya. Terima kasih Bu Evelyn. Nanti kalau ada kutipannya boleh ya share supaya kita lebih pasti. Pasti ya. Baik, yang 144.000 ini memang adalah umat akhir zaman yang bertahan sampai akhir zaman waktu Yesus datang. Jadi mereka nggak pernah mati. Memang Henok nggak pernah mati, tapi dia dulu. Jadi dia tidak memenuhi syarat di 144.000 ini. Ya. Makanya dia tidak ada di 144.000. Sister Ellen White dia lihat dia di kelompok yang banyak sekali. Pas itu ya dengan apa yang kita pelajari sekarang. Jadi Henok akan masuk kelompok itu, mungkin juga Adam, Hawa akan masuk dalam kelompok tak terhitung. Ya. Kalau Yesus datang saat kita hidup dan kita tetap setia, kita boleh masuk 144.000, puji Tuhan. Tapi kalau nanti kita belajar lebih dalam, kita akan dapati bahwa 144.000 ini adalah orang yang pernah mengalami kesusahan tanpa bantuan Tuhan sama sekali. Mereka melewati sebuah masa yang namanya pintu kasihan ditutup. Roh Kudus ditarik dari bumi, ngeri sekali. Kita akan mengalami kengerian seperti Yesus waktu di kayu salib, ketika Roh Allah, ketika Bapa meninggalkan dia. Ya, kita ingat kata Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada ketakutan yang dahsyat, tetapi tetap bertahan dalam iman. Dan jadi 144.000 ini memang orang hebat. Tetapi bukan yang lain nggak hebat ya. Memang yang lain diizinkan mati. Saya saja merasa saya tidak yakin karena saya penakut sekali. Tetapi cuman yang saya pernah tanya sama Pak Buguan secara tertulis, 24 tua-tua yang di surga itu, apakah itu waktu kan Tuhan Yesus waktu mati, banyak orang yang bangkit dari kubur dan mereka bangkit dari kubur, terus mereka juga ikut ke surga. Cuma nggak ditulis di Alkitab. Apakah bukan itu mungkin adalah Yesaya, Jeremia, atau yang orang-orang yang diangkatkan itu kan dari bumi. Apakah tidak di antara 24 tua-tua sidang itu ada mereka? Itu pertanyaan itu mungkin betul atau betul. Kita tidak tahu. Ya, kita refresh sedikit pengetahuan waktu kita belajar Wahyu 4 ya. 24 tua-tua itu maafkan. Menurut tulisan di Desire of Ages, buku kerinduan segala zaman, dari Ilham, itu adalah the representative of unfallen world. Itu adalah unfallen world, karena kita kan bukan bumi satu ini, kan banyak sekali bumi yang lain toh, yang tidak jatuh dalam dosa. Oke. Jadi itu anggota DPR surga lah. Evelyn. Jadi itu bukan manusia, bumi. Oke, thank you. Terima kasih. Bagus. Jadi keselamatan ini adalah sebuah ilmu besar. Lagi, Pak Bukan. Halo. Pak Karjono. Ya, berkembang lagi begini. Ya. Apakah orang-orang yang pernah mati di dalam Tuhan, sebelum ini kan banyak,
yang Ya. dibakar hidup-hidup. Mereka bertahan sampai kesudahannya. Apa yang dimaksud tuh kesudahan dunia atau kesudahan mereka meninggal dan bertahan? Kalau pandangan saya, maaf, rasanya nggak adil kalau mereka yang di akhir zaman mereka hidup dan bertahan sampai mati, maksudnya terus ikut Tuhan. Tapi mereka-mereka yang sudah meninggal, itu yang sudah dibakar, dianiaya segala macam, kan kasihan dong. Maksudnya mereka juga udah bertahan sampai kesudahannya. Artinya kesudahan meninggal Ya. mereka. Nah, kok yang diambil orang-orang yang terakhir gitu loh. Ya. Ini pandangan saya sebagai manusia, kok kayaknya nggak adil untuk mengambil 144.000 itu. Terima kasih. Oke. Wah, Pak Karjono, terima kasih. Tapi memang kedua kelompok ini adil-adil juga, cuman kedua kelompok ini pengalamannya aja yang berbeda. Hadiahnya mah sama. Hadiahnya sama-sama dapat hidup yang kekal ya. Tadi kita baca di 2 ayat terakhir di pasal 7 Wahyu. Ya, sama-sama akan ada di surga bersama Yesus di surga selama-lamanya. Mereka dapat hidup yang kekal. Jadi sama-sama dapat kekekalan. Jadi mau mati dulu baru bangkit, atau maupun Yesus datang masih hidup tapi mengalami banyak susah, diangkat hidup-hidup, ya sama juga hadiahnya, gajinya sama, upahnya sama ya, upahnya. Jadi Bintangnya beda kali ya. apa? Mungkin pangkatnya beda Bintangnya dikit beda ya. kali. Mungkin kalau baris aja baris, Pak. No, kalau baris ya ada yang di depan, ada yang di belakang, apa-apalah. Kan asal masuk kan udah alhamdulillah ya Pak Karjono ya. Puji Tuhan. Jadi kita nggak ada diri di sana. Selamat sore, saya mau bertanya. Pak Ya, Bugwan. sebelum Bu Nainggolan, Pak Edi dulu. Silakan Pak Edi. Oh, oke. Silahkan, Pak. Selamat pagi Pak Bugwan. Pagi. Ya, tadi Pak Bugwan menerangkan bahwa orang keturunan Israel ini adalah orang-orang Kristen. Tapi di sini ada satu hal yang di Alkitab tuliskan dan diuraikan. Dari setiap suku itu ada 12.000 orang. Jadi disebutkan ada 12 suku dan 12.000 orang. Seolah-olah suku ini berbeda-beda seperti keturunan Israel. Jadi apakah kalau kita bilang dari orang Kristen ini adakah 12 suku, adakah 12 aliran gereja begitu atau bagaimana? Tapi ini diberikan secara detail di Wahyu ini. Dan tapi kalau kita baca di Wahyu yang ayat ke-7-nya, bukan Wahyu ayat 9-nya, kalau di sini dibilangnya dijelaskan dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Jadi kalau kita sekarang ikuti juga memang orang Kristen ini dari segala suku, bangsa dan bahasa. Makanya agak sedikit ada kurang pengertian dari saya untuk mengikuti ini. Karena detail dari 12 suku bangsa itu, detailnya itu dengan jelas sekali begitu diberikannya. Oke, itu ya. Terima kasih Pak Edi, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, Israel ini ya memang kalau dalam perjanjian baru definisinya adalah orang Kristen. Itu kita bisa dapat di tulisan Yesus yaitu Matius 21 ayat 43. Injil kerajaan ini akan diambil daripadamu, diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain adalah bangsa di luar Yahudi. Untuk supaya mereka jadi pemegang Injil kerajaan. Dari tulisan Roma 11, Paulus bilang bahwa kamu adalah bangsa lain yang dicangkokkan kepada pohon zaitun asli. Jadi pohon ini tetap Israel, tapi cabangnya ada yang diganti. Oke. Jadi kita dapatkan keterangan yang cukup jelas bahwa memang orang yang disebut Israel pada zaman kekristenan, zaman setelah Yesus adalah orang Kristen. Itulah yang disebut Israel. Contoh, nanti kalau kita belajar, misalnya kita belajar Daniel 11, tanah permai. Itu tanah permai kan Israel. Tetapi yang dimaksud adalah tanah Amerika Serikat ya. Bahkan dia akan menguasai tanah permai di mana orang Kristen berada. Orang Kristen
akan ditaklukkan oleh iblis. Jadi kalau bicara Israel, itu sejak zaman Yesus memang sudah diberikan kepada bangsa lain. Nah, kenapa sukunya beda-beda? Kok ada 12? Apakah ini 12 aliran? Sebenarnya ini yang dimaksud adalah 12 itu angka fondasi kekristenan. Kekristenan itu kan Yesus waktu datang ke dunia ini, dia langsung angkat 12 murid ya. Satu memang nanti murtad, tapi kan diganti ya. Jadi tetap 12. Dan 12 rasul inilah yang Yesus bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau begitu, semua orang Kristen berikutnya itu kan datang pekabarannya dari 12 orang ini kan. Jadi mereka adalah fondasi, atau kalau kita boleh bilang pohon itu akarnya dari semua kekristenan. Jadi angka 12 itu artinya fondasinya. Jadi rumah Kristen yang besar ini fondasinya itu memang 12. Datang dari 12 orang yang Yesus pilih untuk jadi penginjil. Oh iya, saya tambahkan Pak Edi, tanya soal 12 suku ini, ada yang menarik dari 12 suku ini. Ada satu suku yang nggak ditulis, namanya suku Dan. Dan tetap diganti yang lain. Bagi saya mungkin ini sebuah hal yang menarik ya, bahwa mungkin kita bisa ambil pelajaran begini. Tidak semua orang Kristen akan juga diselamatkan ya. Jadi kita harus waspada. Baik, ya, itu soal apakah 12 ini adalah 12 aliran? Bukan, itu adalah 12 suku Israel, artinya fondasi orang Kristen. Ya, yang orang Kristen yang datang karena mendengar Injil dari 12 suku, 12 murid Yesus. Kemudian ditanya oleh Pak Edi di Wahyu 7, katanya mereka dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Nah, ini beda lagi. Ini adalah umat yang dibangkitkan Yesus dari segala zaman, tapi pernah mengalami kematian. Bukan yang diangkat hidup-hidup seperti yang 144.000 ini. Jadi 144.000 itu adalah last generation yang diangkat oleh Yesus hidup-hidup. Kalau yang jumlah yang tak terbilang itu, yang pegang palem dari segala suku, kaum, dan bahasa, itu adalah yang telah mengalami kematian dan mungkin tidak Kristen. Nah, ini yang menarik ya. Dari segala kaum, suku, dan bahasa, itu adalah bahasa Yesus untuk mengatakan non-Israel, non-Kristen, boleh kita sebutkan juga. Dan memang Yesus bilang kan sama orang Israel, kamu jangan heran bahwa nanti pada akhir zaman, dari timur, barat, utara, selatan akan duduk bersama Abraham di dalam kerajaan surga, termasuk ratu dari selatan itu, yaitu Ratu Sheba. Kita tahu dia orang Afrika kan, dan orang Afrika ini walaupun tidak termasuk Israel, berarti Kristen, dia masuk kerajaan surga. Kalau begitu, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa di kerajaan surga banyak orang non-Kristen, non-Advent ada dalam kerajaan surga. Itu yang saya bisa kasih tambahan, Pak Edi. Apakah itu cukup jelas nggak, Pak Edi? Ya, terima kasih. Memang kalau kita lihat dari suku Israel itu, Manasye itu kan anaknya Yusuf. Tapi di situ di ayat ini disebutkan suku Yusuf dan suku Manasye juga. Jadi memang suku Dan-nya jadi hilang karena itu. Itu menarik sekali juga. Terima kasih Pak Bun. Pak Buguan, terima kasih. Amin, terima kasih Pak Edi. Bu Nainggolan tadi sudah. Iya Pak, sebenarnya sih mirip pertanyaannya Pak. Cuman saya tidak bertanya tentang masalah jumlah yang 144.000 itu. Seperti yang dikatakan Pak Edi barusan, itu kan detail sekali setiap suku. Jadi kalau Pak Bogoan tadi bilang itu pondasinya 12 itu mungkin dari 12 rasul gitu. Apakah memang yang 12 rasul ini mewakili setiap satu suku sehingga boleh dicangkokkan? Karena kalau pohonnya, kalau kita anggaplah Israel itu pohonnya, kalau ada di luar itu atau tidak mewakili salah satu itu, bagaimana kita mencangkok ke pohon yang berbeda berarti kan gitu. Nah, cuman satu lagi, kalau saya baca di
Mana tadi saya sudah ambil Maleakhi 3 ayat 6. Maleakhi 3 ayat 6 itu tertulis bahwa aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Terus itu kira-kira karena Bani Yakub itu tidak akan lenyap, berarti yang 12 suku tadi itu pun memang, karena memang ini selalu menjadi diskusi ya, tapi memang tidak penting kali sih sebenarnya. Yang penting kita ini mempersiapkan diri gitu. Tapi karena memang ada tertulis dan layak untuk didiskusikan, makanya saya bertanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nainggolan, pertanyaan yang baik sekali ini. Saya coba sebentar ya, saya ambil satu ayat dari Roma. Baik, pertanyaan pertama soal 144.000 ini ya, detail sekali. Memang itu adalah 12 fond Israel, 12 murid Yesus yang menjadi Israel baru ya. Dan kita ini dicangkokkan ya, kalau misalnya bisa diurut, ini kita dengar Injil dari mana? Misalnya saya dengar Injil dari guru saya di sekolah. Guru saya dengar dari siapa? Terus diurut ya rantainya. Mungkin akan sampai kepada Paulus. Berarti saya ini terikat kepada Israel karena fondasi yang suku dibangun Benjamin. Nah kan bisa gitu kan? Mungkin Benjamin. Petrus suku apa, Matius suku apa gitu ya. Ya, kita nggak tahu. Kita nggak bisa tentukan itu. Tetapi Yesus dulu 12 anak Yakub jadikan fondasi, tetapi itu kan lambang ya, itu lambang aja. Waktu Yesus memulai pekerjaannya, dia pilih 12 murid sebagai pengganti. Jadi tetap 12. Jadi 12 ini adalah fondasi saja. Ya, tapi lambang itu 12 ya. Ya bukan artinya misalnya Petrus betul-betul pikul atau menginjil kepada saya ya, atau Paulus betul-betul menginjil ke saya. Ya, itu semua lambang ya. Saya bahkan tidak pernah lihat, kita nggak pernah lihat Paulus kan. Jadi itu betul-betul adalah lambang. Dan orang Kristen ini memang Israel cangkokkan. Nah pertanyaan Bu Nainggolan tadi bagus. Kalau orang yang nggak masuk Kristen misalnya, apakah mereka masuk pohon ini? Ya tidak. Ada yang di luar pohon yang akan diselamatkan Tuhan, itulah yang di dalam kelompok Wahyu 7 itu tak terbilang jumlahnya dari berbagai suku, bahasa, kaum, yang nggak mungkin ya. Ada yang ke gereja, ada yang tidak ke gereja, ada yang belum sempat berubah agamanya, ada yang ya belum pernah dengar Injil Kristus, tetapi mereka menerima kebenaran mengakui, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka juga akan diselamatkan ya. Jadi Injil ini bukan hanya akan menyelamatkan orang gereja, Yesus akan menyelamatkan banyak orang berbagai bangsa lain. Bu Evelyn waiting list sebentar ya. Tetapi di dalam Maleakhi pertanyaan ketiga ya, Maleakhi 3 ayat 6 ya, Bani Yakub tidak akan lenyap. Betul sekali. Firman Tuhan tidak akan gagal. Yang gagal orangnya, Tuhan ganti pegawainya. Ya, ini pegawai nggak benar. Tujuan perusahaan saya masih tetap. Jadi saya ganti dengan pegawai yang lain. Coba perhatikan, saya kutip ya Bu Nainggolan. Roma 11 ayat 33 ya. Oh alangkahnya dalamnya kekayaan dan hikmah dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Terus bilang begini, kenapa? Dia bilang begini. Dulu di dalam kitab Hosea Tuhan bilang, yang bukan umatku akan disebut umatku. Begitu kan? Kitab Hosea. Yeah. Itu di dalam Roma 11 ya. Dan Paulus bilang bahwa bangsa Israel jatuh karena terlalu sombong, percaya diri. Bangsa lain diambil untuk dicangkok. Jadi pohon Israel itu tidak pernah lenyap. Paulus begitu sampai kepada kesimpulan, dia bilang, luar biasa jalan Tuhan tak terselami. Orang Israel gagal, saya masuk jadi orang Kristen.
Jadi terpujilah nama Tuhan. Jadi manusia boleh jahat, manusia boleh berencana, tetap Tuhan yang punya kehendak yang jadi. Jadi Paulus kesimpulan, alangkah dalamnya hikmat Tuhan. Jadi Bu Nainggolan, pasti bahwa Israel, rencana Israel tidak akan gagal. Anaknya orang Israel asli gagal, diangkat jadi anak. Aduh, puji Tuhan ya. Kita ini orang Israel, Bu Nainggolan. Terima kasih, Pak. Israel, tapi dengan adopsi ya, adopsi. Thank God. Terima kasih, Pak. Amin, amin. Bagus pertanyaan ini. Terima kasih ya, Bu Nainggolan. Bu Evelyn, silakan Bu Evelyn. Pertanyaan saya juga mungkin juga tidak betul. Tetapi kalau saya pernah dengar dari satu pendeta dari luar negeri juga mengkhotbahkan karena yang 12 itu bukan letterless tetapi tabiat, seperti contoh dan tidak masuk. Karena setiap anak Yakub memberi pesan setiap saat. Jadi umpamanya Ruben pernah tidur sama istrinya, dia memberi satu sedikit kata-kata bahwa sifat kayak begitu pun bisa masuk ke surga. Asal dia bertobat, dia apa. Jadi semua sifat itu dari yang diselamatkan tetapi yang mengenal Tuhan, itu dari karakter anak-anaknya dia kasih tahu. Cuma Dan yang saya lihat karakternya itu, dia orang yang suka backstabbing. Backstabbing itu? Fitnah. Orang yang memfitnah itu tidak bisa masuk ke surga. Selain dia sadari, saya fitnah, saya tidak boleh lagi. Nah, terus dan yang lain-lainnya itu, saya juga lupa karakternya. Cuma kalau saya bilang, itu bukan dari suku, dari karakter orang yang di dalam Tuhan. Tetapi yang menurut Ibu Nainggolan mengenai kalau nggak salah Pak Buguan yang bilang kalau mengenai siapa yang itu, kalau saya pikir Pak Buguan bisa menjelaskan itu dengan Christ Object Lesson atau perumpamaan Tuhan Yesus yang di Matius mengenai raja bikin pesta kawin buat anaknya, terus dia suruh hamba-hambanya mengundang orang-orang, tapi tidak ada yang datang. Jadi raja itu bilang, kalau begitu panggil yang dari pasar-pasar, dari jalanan, masuk semua di rumah saya. Jadi itu kan kita sudah tahu semua. Raja itu adalah Bapak. Pesta kawin itu adalah pesta itu adalah gereja, dan hamba-hamba itu adalah rasul-rasul, murid-murid, bukan saja itu nabi-nabi. Itu semua hamba-hamba sudah memanggil tapi Yahudi menolak. Nah, akhirnya dipaksakan dari yang bukan semua, dari pasar, dari jalanan dimasukkan semua. Dan ada satu orang yang tidak berpakaian kebenaran, pakaian dress code, pakaian pesta. Jadi si raja ini bilang, nyala keluar kamu, katanya gitu. Karena dia tidak pakai pesta untuk perkawinan. Nah, itu juga sekarang yang kita alami karena kita ini adalah undangan yang terakhir, karena yang dia punya hamba-hamba sudah memanggil teman-temannya, dia punya orang-orang yang dia tidak ada yang datang. Apakah begitu kurang lebih? Oke. Terima kasih Bu Evelyn. Ya betul. Kisah Yesus tentang perumpamaan perjamuan kawin adalah cara lain untuk menerangkan bahwa Injil orang lain akan diundang untuk masuk jadi Israel. Jadi rencana Israel tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Manusia gagal. Oke. Terima kasih ya tambahannya itu. Kemudian tabiat ya. Ibu Evelyn katakan ya tabiat. Orang yang masuk surga itu harus ada perubahan tabiat. Bukan hanya beriman kepada Yesus. Harus ada perubahan tabiat. Dan mungkin kalau kita baca Matius 1, daftar orang-orang yang jadi nenek moyang Yesus Kristus, menjadi satu keluarga dengan Yesus, itu tabiatnya bagaimana? Misalnya Matius 1 ayat 5, ada Rahab pelacur, ada Ruth, orang Moab musuh Israel, tapi ada di daftar keluarga Yesus. Wow, terus ada Yehuda. Yehuda pernah tidur sama menantu, orang brengsek ya. Tetapi puji Tuhan, mereka semua adalah orang bertobat. Jadi kata kuncinya adalah bertobat. Tinggalkan dosa, kita boleh diselamatkan.
Amazing Grace ya. Lagu yang paling cocok, kata yang paling cocok adalah Amazing Grace untuk keselamatan itu ya. Thank you. Ya. Dan semoga kalau kita juga membenci hidup kita yang lama dan tinggalkan dosa, kita akan masuk di daftar keluarga Yesus. Amin. Amin. Thank you, Evelyn. Pak Daud kayaknya mau bertanya itu. Ya, boleh bertanya Pak Buguan. Ada pertanyaan tertulis, nanti boleh Pak Tawaris bacakan ya. Oke. Pak Daud, silakan Pak Daud. Ya, enggak. Saya cuma mau konfirmasi. Bahwa tadi dikatakan 144.000 adalah orang yang selamat, yang sudah berkorban atau berjuang lah untuk Yesus kan. Berarti itu yang selamat hidup-hidup kan pada waktu Yesus datang kan. Berarti orang di luar agama Kristen yang masih hidup pada waktu Yesus datang mati semua ya Pak. Tidak ada yang selamat. Betul gitu Pak. Karena mereka kan tidak percaya Yesus sebagai segala Pak. Pada waktu Yesus datang, mereka akan mati semua. Yang selamat cuma 144.000 walaupun itu literal ataupun perfect. Ya kita tidak jadi persoalan. Yang penting mereka yang di luar mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mati pada waktu Yesus datang kedua kali. Pada waktu mereka hidup ya. Betul Pak? Ya, ya. Terima kasih. Wah, pertanyaan sulit ini Pak Daud. 144.000 adalah orang Kristen yang hidup sampai Yesus datang, tetap setia dan bertahan di masa kesulitan besar, dan mereka mengalami kematian, diangkat hidup-hidup oleh Yesus. Nah, pertanyaan Pak Daud ada mau konfirmasi adalah apakah orang agama lain ada yang masuk 144.000 ini? Kalau mengikuti bahasa Alkitab, memang ini hanya 12 suku Israel. Ini adalah orang Kristen. Tetapi kita dapat inspiration writings bilang bahwa nanti waktu akhir zaman, waktu kebenaran pemecah agama dilakukan, akan ada orang dari dalam yang murtad dan akan ada orang luar yang masuk. Jadi bisa saja kita berandai. Mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya mendengar ini, wah ribut nih, benar Alkitab. Yang mana yang benar? Mereka mengambil keputusan. Saya percaya. Mereka masuk ini 144.000 kan? Bukankah waktu Yesus mati di kayu salib ada satu orang yang last minute daftar kepada Yesus kan? Ya Yesus, ingatlah aku waktu engkau datang sebagai raja. Last minute itu enrollment ya, daftar. Minute, tapi kita tidak tahu persis, ini hanya kita coba mereka aja. Tetapi jangan tunggu sampai last minute ya. Last minute. Ada kata-kata di buku Ibrani Pak yang dikatakan, buku Ibrani mungkin ya, dikatakan lihatlah para pemimpinmu dan lihat akhir hidup mereka dan contoh iman mereka. Jadi yang paling penting kita dalam hidup ini bisa juga last minute ya Pak, atau enggak? Atau jangan main spekulasi karena kita kan nggak tahu last minute hidup kita kapan kan. Terima kasih Pak Daud. Ya jangan. Ya. Paulus kan di Ibrani 3:15 bilang selama masih dibilang hari ini, selama masih dikatakan hari ini, jangan keraskan hati. Jadi jangan berencana saya mau bertobat nanti. Jangan. Kalau uang saya cukup untuk berhenti bekerja melanggar hukum Tuhan. Kalau saya begini, kalau anak udah besar, saya baru ke gereja. Punya mobil baru ke gereja, mungkin terlambat. Jadi Paulus selalu bilang, hari ini, waktu ingin bertobat, Tuhan menggerakkan kita untuk bertobat hari ini. Ambil keputusan sekarang. Saudara ingin mengalami perubahan hidup, ya, ingin tinggalkan makanan yang tidak sehat, hari ini, tinggalkan. Ingin bebas dari rokok, kopi, hari ini. Jangan tunggu-tunggu, kelamaan nanti ya. Jadi, dan yang menarik nih Pak Daud, saya sering dapat pertanyaan begini, boleh nggak kita kalau last minute daftar sama Yesus diselamatkan nggak? Ya jawabannya diselamatkan. Nah yang menarik perhatian saya adalah kenapa orang muda, terutama yang di Bible study saya,
suka nanyanya begitu. Om, boleh nggak last minute daftar sama Yesus, selamatkan? Mendingan begitu daripada hidup bersama Yesus, hidup jadi orang Kristen susah-susah, terus hadiahnya sama. Nah ini teman-teman semua, ini ada salah konsep bahwa jadi orang Kristen masuk gereja itu adalah sebuah penderitaan. Salah. Kalau saya ditanya, saya bertobat umur 20. Saya kenal pekabaran Advent umur 20. Saya ditanya, kamu nyesel nggak bertobat umur 20? Saya bilang, saya nyesel. Kenapa nyesel? Nyesel terlalu lambat. Kalau saya bisa tahu lebih awal, saya mau juga. Jadi kenapa kita selalu merasa rugi kalau jadi orang Kristen ikut Yesus? Sebenarnya banyak sekali keuntungannya kalau kita jadi orang Kristen ya. Sekalipun nggak ada surga, sekalipun ya. Tapi kita dapat lagi bonusnya surga. Jadi jangan kita berpikir bahwa sebaiknya last minute karena jadi orang Kristen susah, harus tinggalkan ini, tinggalkan itu. Wow, salah pikir teman-teman. Seperti gini ya, saya kasih ilustrasi. Banyak orang pikir bahwa pagar rumah, saya tanya begini, pagar rumah itu baik atau buruk? Buat orang yang suka loncat-loncat, suka melanggar, itu pagar rumah itu kan sesuatu yang buruk ya, menghalangi kita. Tapi buat maling, bagus itu ya. Kalau kita punya pagar rumah maling. Jadi 10 hukum itu siksaan atau kebahagiaan. Terserah kita melihatnya. Kalau kita cinta sama Tuhan, 10 hukum adalah pagar. Kita hidup bahagia di dalam 10 hukum. Tapi kalau kita tukang melanggar, kita nggak suka firman Tuhan, kita nggak mau berkorban apapun untuk dapat surga. Itu 10 hukum itu bisa siksaan betul-betul ya. Jadi jangan ya kita. Selama bisa hari ini, terima hari ini. Jadi orang Kristen adalah sebuah berkat yang besar sekali. Sekalipun kita nggak tahu masuk surga atau tidak. Jadi terimalah Injil secepat mungkin. Pak Daud, thank you Pak Daud. Terima kasih Pak. Terima kasih. Amin. Amin. Pak Yobuguan, ada pertanyaan ini dari Pak Budi. Ya, Pak Budi. Saya baca ya. Yes. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang memiliki tanda 2 titik di dahinya, baik yang berwarna hitam atau tidak. Merupakan sebuah tanda bahwa orang tersebut adalah seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan, karena sangat tekun dalam beribadah dengan sujud menyembah Tuhan dengan posisi dahinya menyentuh lantai, sehingga mengakibatkan munculnya 2 buah titik pada dahinya. Bagaimana menurut pendapat Pak Yobuguan? Apakah ini juga merupakan sebuah tanda tersebut? Oh ya, Pak Budi, terima kasih pertanyaannya. Ya, memang ada orang yang beragama suka pakai tanda-tanda ya. Pakai baju putih ya mungkin ya, namanya baju-baju gamis ya, panjang. Kalau orang Yahudi dulu, orang Farisi suka pakai jumbai ya. Jubahnya ditambahin hiasan-hiasan. Ada sebagian orang beribadah yang Pak Budi tanyakan adalah kalau sembahyang kepalanya ditempelkan ke lantai sampai nanti ini ada muncul 2 benjolan ya. Apakah itu tanda di dahi yang dimaksud Alkitab? Jelas sekali bukan ya. Yang Alkitab maksud adalah simbolik. Kalau ini kejeduk namanya. Kebentur. Jadi kalau sesuatu dibentur-bentur kan jadi ada tanda. Bukan itu maksudnya. Jadi yang Yesus maksud dengan tanda di dahi, tadi kita udah belajar ya, ada 3 hal itu. Ya, itu adalah perubahan tabiat, itu adalah menurut hukum dengan cinta. Bukan karena agama, bukan karena terpaksa. Kemudian, apa satu lagi ya? Hidup dipimpin oleh roh Tuhan, bukan oleh keinginan daging. Oke. Jadi dari 3 arti itu, jelas kita tahu bahwa ini yang tanda di dahi, yang bukan fisik, itu bukan. Ada yang pakai cap, itu tanda di dahi, bukan juga ya. Jadi jangan percaya ada chips, tanda di kulit, ya, ada barcode, itu semua mitos, salah kaprah. Ya Pak Budi, thank you pertanyaan Pak Budi. Satu lagi Pak Yobuguan dari chat ini, saya baca ya. Ya. Dari Pak Melvin Silalahi.
Yes. Apakah 144.000 yang merupakan tabiat Kristus dari awal hidup sampai kedatangan Yesus, atau dari pertobatan dimulainya yang 144.000? Oh, oke. Ini mulai 144.000 itu mereka tabiatnya itu dimulai waktu bertobat atau awal hidup mereka. Oh, lahir suci gitu ya. Oh ya, menurut konsep Alkitab semua manusia adalah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pasti dari waktu bertobat, ya. Pak Melvin, tidak ada manusia yang lahir suci. Hanya satu manusia, Yesus Kristus. Jadi kita ini semua orang berdosa. Dan titik pertobatan itu adalah titik paling penting. Itu sebabnya Yesus bilang sama orang beragama, namanya Nikodemus. Sama orang yang sekolah Alkitab, yaitu orang Farisi Nikodemus, dia bilang begini, kalau kamu tidak lahir baru, tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa masuk surga. Oh, jadi bukan menguasai kitab Wahyu yang bikin kita masuk surga. Bukan sebut nama Yesus bikin kita masuk surga. Tapi lahir kembali. Apa artinya lahir kembali? Kita ini memang manusia bumi. Kita harus, ini, otak di bagian depan ini lahir kembali. Minat kita, selera kita, film yang kita tonton, buku bacaan yang kita baca, harus lahir baru, itu maksudnya. Kalau enggak bisa. Ya, terima kasih Pak Melvin, pertanyaan bagus. Mungkin disambung lagi Pak Yobuguan. Jadi maksud dari tidak tercemar berarti dari pertobatan ya Pak? Oh, kata tidak tercemar dalam Wahyu 14, tidak cemar oleh perempuan-perempuan, itu artinya mereka tidak mau ikut doktrin gereja sesat. Ya, kan di Wahyu 17 bilang bahwa perempuan-perempuan, gereja-gereja pada akhirnya akan ikut jadi pelacur, sama seperti perempuan ibu atau gereja induk. Jadi menurut ramalan Alkitab, gereja-gereja di dunia ini kebanyakan akan sesat. Dan mereka mengajarkan doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab, kebanyakan. Tetapi nanti pada akhir zaman ada orang yang berani ikut firman Tuhan. Apapun resikonya, dan orang inilah yang disebut tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Jadi itu arti simbolik dari bahwa mereka setia kepada doktrin asli. Itulah yang di Wahyu 18 dibilang, mereka keluar dari Babylon, berani keluar dari ajaran salah. Jadi Bapak Ibu, pada peserta Bible Study, kalau saudara tahu bahwa ajaran gereja yang tidak benar, keluar dari situ. Tinggalkan. Ikut nasihat Alkitab. Itu sebabnya kita perlu Bible Study ya. Jangan hanya percaya kepada dogma gereja. Kita hanya percaya kepada Alkitab. Fondasi iman orang Kristen satu-satunya. Terima kasih Pak Melvin. Pak Buguan, saya mau tanya satu lagi nih. Oh iya Pak Edi, dengan senang hati. Ya, kalau kita baca di Wahyu 14 juga di situ disebutkan tentang yang 144.000 orang itu di pasal 14 juga. Betul. Yang menarik bagi saya nih di sini adalah ayat yang keempatnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Yang saya ingin tanyakan itu, Pak Buguan, apakah korban-korban sulung ini, dan kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu first fruits, kalau bisa bantu dengan korban-korban sulung atau first fruits. Oke, terima kasih. Ya, bagus Pak Edi, terima kasih pertanyaan ditanyakan. Ya, mereka itu perawan, artinya mereka murni, mereka ikut Yesus kemana aja.
Itu dengan kata lain mereka itu sola scriptura, Bible and Bible only ya, prinsip iman mereka. Mereka nggak peduli sama pendapat para pakar. Ya. Nah, sekarang apa artinya mereka adalah korban sulung? Nah, kata first fruit atau korban sulung itu adalah bahasa perjanjian lama ya. Orang Israel sebelum panen, Tuhan bilang, ambil sedikit sampel dari yang mau dipanen nanti, itu ambil, itu namanya buah sulung. Jadi sampel dulu, persembahkan kepada Tuhan. Jadi buah sulung, korban sulung adalah dari semua orang yang mau dibangkitkan ini, sebelum dibangkitkan, Tuhan sudah memisahkan ini. Ini buah sulung nih. Ini apa? Sampel panen. Sampel untuk harvest. Jadi itu maksudnya Pak Edi. Jadi ini sampel. Jadi cocok juga. 144 kan lebih kecil dari tak terbilang kan. Jadi sampel itu kan nggak boleh lebih banyak dari aslinya ya. Jadi cocok ya Pak Edi. Jadi itu adalah sampel dari orang yang akan dibangkitkan. Terima kasih Pak Bubuan. Terima kasih Pak Edi. Baik saudara sekalian. Jika tidak ada lagi, apakah ada? Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, Bubuan. Pak Robert. Terkait dengan buah sulung, saya jadi pernah teringat ada baca kutipan Ellen White. Buah sulung itu yang dibawa Yesus pada waktu naik surga. Setelah kematiannya. Dia membawa buah-buah sulung ke surga. Apakah itu yang 144.000 yang dimaksudkan tadi atau gimana ya? Oh, ya terima kasih Pak Robert. Bukan, 144 adalah orang yang akan diangkat hidup-hidup. Mereka ada, masih hidup waktu Yesus datang. Dan mereka juga disebut buah sulung. Ya, Yesus juga disebut buah sulung. Ya, Yesus juga. Tapi kita tahu bahwa Yesus bukan orang yang pertama bangkit kan dari kematian. Sebelumnya ada orang lain yang mati dan bangkit dari kematian. Misalnya Musa dibangkitkan dari kubur. Itu ada di dalam kitab Yudas ya. Jadi tetapi Yesus tetap disebut buah sulung. Jadi buah sulung artinya sampel. Sampel yang utama ya, boleh kita katakan begitu ya. Sampel khusus bolehlah. Jadi Yesus adalah buah sulung, orang yang dibangkitkan waktu Yesus mati di kayu salib, itu juga buah sulung. Yang 144.000 ini adalah buah sulung akhir zaman. Sampel yang diambil waktu akhir zaman. Begitu Pak Robert. Jadi semoga tidak pusing juga. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi clear ya. Memang belajar Alkitab ini seperti masang jigsaw puzzle ya. Setelah dapat kita rasa wow ya, interesting. Ibu Evelyn, please. Ya, sorry, saya hari ini kok banyak tanya sih. Enggak, puji Tuhan. Jangan marah ya. Jangan marah. Bagus. Ya, begini, saya selamanya ikuti itu Zoom untuk Bedstone, apa ya kalau Bedstone? Permintaan doa. Yang kita kalau di Indonesia itu hari Rebo sore. Karena saya sudah lama kalau di Indonesia, selamanya saya datang. Jadi waktu masih tinggal di Surabaya, saya ada anak 2 di sana, mereka juga masih kecil juga ikut. Terus waktu saya ke Belanda, mereka pilih Indonesia, saya pilih ke Nederland. Karena mama saya di Nederland. Jadi di sini saya punya anak lagi 1, anak perempuan. Ya saya juga selalu bawa ke gereja, dia juga hari Sabat selamanya setia. Cuma yang jadi problem saya sudah ikuti ini dulu masih kita rumah ke rumah karena gereja di Belanda tidak ada yang pergi ke tidak dibuka kalau hari Rebo. Padahal Sister Ellen White bilang kalau hari Rebo itu adalah untuk permintaan doa. Jadi tengah-tengah minggu itu penting. Tidak saja Sabat tapi hari Rebo. Oke. Karena di Indonesia di gereja manapun saya pergi itu selamanya di kota manapun itu selamanya ada permintaan doa. Nah, kemudian kita di sini nggak ada. Ada satu yang inspirasi dari gereja Huizen di sini membuat
itu ya, tetapi tidak di mana, mereka bilang di rumah-rumah aja. Jadi kalau di rumah saya ya saya siapkan makan apa begitu untuk kurang lebih 7-8 orang. Nanti ganti gini, di tempat lain juga ada gitu. Ya, saya selamanya ikuti sampai waktu di ini lockdown, kita bikin acara dengan Zoom saja. Sedangkan hari Sabatnya juga ada Zoom dari situ juga. Nah, orang itu orang Indonesia juga. Kita semua Indonesia, ada Indonesia dari Jerman, ada dari kota-kota lain pada ikut gitu. Nah, yang saya mau tanya sama Pak Bugwan, kebetulan waktu itu ada pertanyaan mengenai siapa yang yakin dia akan masuk surga. Kok tahu-tahu saya yang ditanya. Sus Evelyn coba jawab. Ya, saya bilang saja apa sejujur hati saya. Saya bilang saya tidak tahu saya masuk atau tidak. Tetapi saya yakin sama Tuhan berjuta-juta persen karena dia sudah memberi darahnya untuk kami. Dia sudah kasih karunia buat kami. Saya cuma harapkan kasih sayangnya supaya saya masuk surga gitu. Tapi kalau saya yakin sendiri, surga itu bukan punya saya. Apalagi ini sekarang kan saat Tuhan Yesus ada di ruang Maha Suci. Dia ada beberapa buku, dia catat kita punya kehidupan. Dan apakah kita selamat, itu nanti hasilnya itu, kalau waktu pintu kasihan ditutup, maka dia bilang, dia berdiri, jadi Mikael itu berdiri, jadi berarti dia duduk, dia berdiri untuk datang ke dunia ini. Nah, jadi saya tanya gitu, ada satu suster, dia orang Indonesia juga, suami istri, kerja di Sudan, jadi dokter. Dia selamanya ikut karena ada anaknya juga di sini ikut. Oke. Nah, ya, jadi orang suami istri itu sangat baik, sangat ya respect gitu apa. Tapi waktu itu kan ditanya juga, istrinya jawab, kalau saya yakin masuk surga. Jadi saya jawab, aduh, amin Bu, saya kepingin punya iman yang sebesar gitu, mungkin saya kekurangan iman. Terus yang pimpinannya ini agak kesel sama saya, dia bilang, ya kita harus percaya, makanya kita itu harus terima itu. Jadi saya ditegur begitu, ya saya mau bilang apa? Kenapa saya kok sampai jam ini masih minta ampun sama Tuhan? Kalau saya sudah yakin, buat apa saya minta ampun ke Tuhan? Ya saya pikir aja sudah. Artinya saya tetap merasa berdosa karena Paulus bilang semua orang hidup di dunia ini selain Yesus semua berdosa. Dan saya tidak tahu apakah saya stop hari ini berdosanya atau mungkin saya bikin kesalahan lain, ada dosa kesayangan kayak saya nggak tahu. Itu kan tetap kita minta ampun. Cuma kalau yakin itu rumahnya Tuhan. Aku nggak bisa yakin begitu aja. Oh saya pasti ya itu. Pertanyaan kedua, sama pada permintaan doa juga. Mereka bikin itu perumpamaan mengenai raja yang tadi saya bicara sama gereja. Terus ada yang bilang ini gereja, kita sudah tahu, saya sudah tahu banyak itu dari perumpamaan Tuhan Yesus. Apa konklusinya itu? Kebetulan saya ingat kalau gereja di Belanda ini kalau musim panas, mereka yang laki-laki itu pakai celana pendek. Ya, kalau perempuan sih enggak. Tapi saya tanya, sedangkan mereka bukan orang miskin. Mereka punya auto BMW atau merek apa saja. Tapi dia dan anak-anaknya pakai celana pendek. Jadi saya tanya, karena mereka memberi jawaban begini, andaikan Koning, siapa Willem Alexander, mengundang orang, kan orangnya harus dress code, harus rapi. Karena mereka memberi perumpamaan dunia, saya tanya, apakah saya boleh tanya secara dunia? Kalau kita sekarang di gereja pada sommer, pada pakai itu, buat saya sih, apa kalian jawab itu boleh atau tidak? Karena di luar boleh, karena panas sekali. Jadi mereka tua sudah pakai celana pendek, yang laki ini celana pendek, mau ke beach atau mau ke park atau mau kebun-kebun di rumah atau mau naik sepeda, terserah. Pikiran saya kalau di Indonesia nggak ada yang celana pendek, semua rapi. Anak-anaknya yang kecil pun, walaupun anak kecil itu biasanya pakai celana pendek, dipakaikan mamanya celana panjang. Nah, terus begitu saya jawab apa boleh itu, dijawab lagi sama leadernya ini. Ya, mengenai celana pendek. Pertama mengenai siapa yang masuk surga, yang kedua langsung marah. Ya, pasti ya, itu kok marah sama saya. Dia bilang, suster tidak boleh
Karena cuma Tuhan yang bisa mengadili, tidak dilihat outernya, tidak dilihat luarnya. Tuhan lihat dalam hatinya. Andai kan dia pakai jeans atau dia pakai tank top, saya kan tidak tanya jeans, saya juga pakai celana jeans biasanya ke gereja, walaupun tidak jeans yang tidak sopan, jeans biasa. Tetapi karena saya sakit, saya sering rasa dingin, itu agak hangat gitu. Jadi saya juga punya pakaian banyak jeans. Terus ada lagi satu ibu yang jawab, bagaimana kok bisa tidak benar. Sedangkan andai kan pengemis masuk, dia rindu pada Tuhan, dia masuk, apa kita harus usir dia? Karena harus dress code. Saya bilang, bukan itu pertanyaan saya. Saya bilang, celana pendek itu, saya tanya, adakah pengemis di Belanda yang pakai celana pendek? Tidak ada. Walaupun mereka paling banyak di stasiun, atau di sentral, atau di toko-toko. Tapi mereka pakai celana panjang walaupun lusuh atau sedikit rusak. Ya akhirnya di stop itu. Terus besoknya saya menangis semalam. Saya bilang, aduh Kesia, saya tanya anak saya, Mama sudah takut, salah bicara ini. Ya dari itu, tidak usah tanya-tanya. Loh, bagaimana? Dia tanya kita. Kita jawab, kita kasih pertanyaan, saya dimarahin. Tahu-tahu dia kontak si leader ini, si leader bel saya. Dia bilang, iya suster, suster tidak boleh ngomong gitu. Akan keluar semua. Yang saya tahu cuma ikut 7 orang, perempuan kebanyakan. Terus saya bilang, loh saya ini salah apa? Kok saya ngomong, ya kalau suster ngomong gitu terus akan keluar. Oke, saya yang keluar, jangan orang lain yang keluar. Saya sampai hari ini masih menangis terus. Kecewa saya. Apa yang saya mesti bikin? Saya paham. Ya. Terima kasih, Evelyn. Terima kasih. Ya, saya bersimpati untuk pengalaman yang Ibu Evelyn alami ini ya. Oke, baik. Bu Evelyn tanya 2 pertanyaan penting. 1, apakah kita boleh yakin kita akan selamat? Ya, kita udah belajar tanda di dahi, apa kita boleh yakin? Nah, saudara sekalian, masalahnya tanda di dahi ini nggak ada yang bisa lihat. Saya juga nggak tahu persis. Jadi, kita harus selalu hati-hati. Nggak boleh mengatakan saya pasti selamat. Saya berikan 2 ayat ya Bu Evelyn untuk contoh dari Paulus bahwa dia hati-hati sekali kalau mau bilang bahwa saya pasti selamat. Ayatnya Bu Evelyn boleh catat 1 Korintus 9:27. Ayat kedua adalah Filipi 2 ayat 12. Ya. Filipi 2 ayat 12. Ayat pertama bilang aku penuhnya supaya jangan setelah memberitakan Injil aku tolak. Wow, Paulus takut ditolak nggak? Takut. Dia jaga diri supaya saya jangan ditolak oleh Tuhan. Takut. Jadi harus ada rasa takut ditolak. Dan itu adalah ciri orang yang mau diselamatkan. Filipi 2 ayat 12 bilang, hai saudara-saudara, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Wow. Jadi jangan sembrono, jangan sombong ya. Saya yakin pasti selamat. Nggak boleh kita punya ngomong begitu. Tapi kita yakin bahwa Yesus Kristus bisa sanggup menyelamatkan saya, itu adalah benar. Jadi Kristusnya pasti, ya yang nggak pasti. Jadi kita harus rendah hati. Oke, Bu Evelyn, setuju yang Bu Evelyn. Ya, saya takut kalau saya tidak selamat. Itu sebabnya kita perlu berdoa, minta ampun setiap hari ya. Setiap hari, iya. Kita terus periksa hati kita. Oke, itu jawaban nomor 1. Cukup jelas ya Bu Evelyn? Cukup jelas. Contoh dari Paulus. Nomor 2, Ibu Evelyn dan yang tanya, celana pendek, apa semua marah celana sama pendek. saya. Iya. Kalau kita lagi Zoom minar bagaimana ini ya? Yang pandemi ini ada katakan satuan untuk merombak semua pendapat kita yang lama. Ya. Pendapatan kita tentang sabat, tentang berbakti, tentang iman, semua Tuhan goncang. Apa itu iman ya? Jadi ini pandemi adalah bagus ya waktu Tuhan tuh menguji kita semua. Nah sekarang soal dress code. Nah sebelum saya jawab langsung, begini. Kita tadi kan belajar bahwa apa artinya tanda di dahi? Salah satu artinya adalah menuruti hukum Tuhan tetapi dengan kasih
dari dalam hati, penurutan oleh roh, bukan karena huruf-huruf. Jadi mungkin ya dalam peraturan gereja disebutkan, wanita jangan pakai perhiasan. Ya, janganlah bajunya glamor ya, jangan rambut dikepang-kepang. Itu kan peraturan luar. Ingat bahwa yang Yesus mau adalah di dalam hati terjadi pertobatan, kemudian jadi perubahan. Jadi, begitu kita bertobat, kita nggak lagi sombong iring-iring kita, kalung-kalung kita, emas kita, pabrik kita udah nggak bangga lagi. Yang kita bangga cuman saya kenal Yesus Kristus. Jadi ada perubahan. Jadi yang Yesus kan adalah perubahan itu terjadi di dalam keluar, jangan dari luar ke dalam ya. Ini dua cara yang berbeda. Memang waktu kita beragama biasanya kita diberitahu yang luar-luar dulu ya. Jangan makan ini, jangan itu. Pakaiannya harus begini, harus begitu. Tapi itu luar semua, Sebenarnya hubungannya sama keselamatan. Jadi soal prinsipnya yaitu bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan, lakukanlah yang terbaik yang kita tahu. Ya. Jadi kalau menurut kita yang terbaik adalah itu, ya nantilah Tuhan yang adil. Jadi kita nggak bisa judge baju orang dari bajunya. Tetapi ya ini kita pakai logik. Ini bukan prinsip kekristenan, ini pakai sosial ya. Kita pakai etika ya. Kalau menghadap orang terhormat biasanya kita berbaju bagus lah ya. Ya, saya pernah cerita bahwa ya seorang gubernur pernah ditelepon oleh Presiden Megawati waktu itu. Dia zaman dulu kan telepon nggak ada videonya, tapi waktu dia dengar telepon dari Megawati, langsung dia ganti baju. Makanya Bu Megawati tanya, kok lama sekali sih jawab telepon? Dia bilang, maaf saya ganti baju dulu, mau ketemu mau terima telepon dari Bu Megawati. Tapi kita juga jangan keterlaluan dalam hal dress code ya. Misalnya ada orang yang mau berdoa ganti baju dulu. Ya, tapi kalau orang mau berdoa ganti baju, kita hormati saja. Jadi itu hal-hal luar Yesus tidak terlalu pedulikan. Yang Yesus pedulikan adalah hati. Nah saya, Bu Evelyn, kalau saya melihat orang yang roknya pendek, saya nggak akan kritik. Pakai anting, kalung besar ke gereja, saya juga tidak akan kritik. Yang saya tertarik adalah hatinya. Saya ajak dia belajar Alkitab, saya ajar dia untuk berdoa. Nanti lama-lama itu antingnya hilang. Makanan-makanan kesukaannya yang tidak sehat hilang sendiri. Jadi begitulah cara Ya, Yesus. Saya tidak menghina, tidak pernah saya tegur. Walaupun di gereja saya sekarang di Den Haag ini, aduh kalau Sommer yang om-om itu om-om, padahal mereka dari lahir Advent, papanya juga tua-tua sidang pakai celana pendek. Buat saya nggak peduli. Yang perempuan semuanya pakai anting-anting besar, saya nggak pernah lihat itu. Saya gembira ke rumah Tuhan karena saya tahu itulah Bapakku yang perintah Tuhan yang saya senang, saya cinta semua saudara-saudara saya di dalam Tuhan, walaupun tidak sesuku, selamanya ramah mereka. Tapi kenapa saya dibandingkan dengan celana jeans, tank top, dan yang satu pengemis? Hubungan saya cuma tanya, kalau memang boleh, kalau memang orang itu dia tidak tahu, Papa saya undang tetangga saya, ayo ikut ke gereja, itu om tidak tahu, dia tidak boleh celana pendek, tapi karena Sommer dia celana pendek, ya sudah, kita mesti bawa. Ya, tapi ini orang yang setiap Sommer pakai apa dan bertuan, aduh, saya cuma itu tanya saya tidak akan tegur, tidak akan saya tegur, karena mereka juga saudaraku. Nah, setiap kali kita sakit hati, Bu Evelyn, ingat Yesus Kristus ya. Yesus bilang, berbahagialah kalau kamu difitnahkan semua yang jahat. Jadi karena kebenaran kita diejek, kita harus belajar gembira ya, supaya tabiat kita berubah terus. Jadi sabar ya Bu Evelyn, kasih contoh yang bagus sama mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, kuat terus. Amin. Thank you. Pak Boguan. Oh, Pak Robert. Iya, saya mau nanya, kan kalau nggak salah, kita itu kan diselamatkan oleh kasih karunia.
Iya. Artinya kita sebenarnya sudah diselamatkan, hanya saja belum pasti kita masuk surga. Belum pasti. Kenapa? Karena keselamatan itu kita harus progres. Saya boleh bilang kita harus hidupkan keselamatan itu gitu loh. Artinya kita harus ada progres dari iman kita terhadap keselamatan. Jadi kita sudah ini mohon maaf, ini pendapat pribadi saya sejauh ini, bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi kalau ditanya saya sudah diselamatkan karena saya sudah menerima Tuhan. Tapi belum tentu saya bisa masuk surga kalau saya tidak menghidupkan kehidupan yang progresif itu, yang apa artinya ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin itu gambaran yang bisa saya berikan ke Bu Evelyn ya. Jadi artinya kalau ditanyakan selamat, ya saya sudah diselamatkan karena saya menerima Tuhan. Tapi apakah saya sudah masuk surga? Belum tentu. Karena kehidupan saya itu apakah mencerminkan kehidupan surga? Ini yang penting. Itu menurut pendapat saya. Mungkin ada yang mau ini Pak Bogwan juga mau koreksi, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih. Betul Pak Robert. Jadi dalam bahasa apa ini ya? Bahasa Alkitab, masuk surga terdiri dari 2 tahap. Nomor 1 harus beriman. Dan sejak kita beriman, kita itu saved by grace. Dan kita layak masuk surga. Jadi kata kuncinya adalah layak. Tahap kedua, kita harus hidup suci. Dan itu artinya kita disiapkan masuk surga. Jadi penurutan hukum itu adalah persiapan masuk surga. Sebab orang yang tidak suka menurut hukum di bumi tidak akan dapat tempat di surga. Jadi iman dan penurutan dilayakkan dan disiapkan. Oke. Jadi dalam bahasa Roh Nubuat ada katakan keselamatan itu pertama imputed, dilayakkan, diberikan. Yang kedua, keselamatan itu imparted, itu dihidupkan ya, ditempelin ke kita. Jadi orang Israel kan keluar dari Mesir juga begitu ya. Cukup kasih tanda darah di pintumu, di ambang pintu. Tetapi bukan sampai di situ. Untuk sampai Kanaan, kamu harus memperhatikan hukum-hukum Tuhan, tetapi dengan cinta. Tepat sekali Pak Robert. Ya. Jadi keselamatan 2 tahap ya. Thank you. Thank you. Bagus. Wah, jadi makin jelas. Terima kasih ya pertanyaan saudara sekalian. Opa Silalahi ada pertanyaan? Iya, ada apakah penurutan sama dengan legalitas ya? Bisa iya, bisa tidak ya. Penurutan legalitas adalah menuruti hukum huruf-hurufnya supaya kelihatan benar. Ya. Tapi penurutan yang roh dari hati itu memang karena kita suka peraturan itu. Ya, suka. Contoh hari Sabat. Contoh orang tua. Ada orang yang sayang sekali sama orang tuanya sampai dia berkorban. Dia sampai nggak ingat bahwa saya itu sedang melakukan hukum kelima. Hormati ayah ibumu. Saking cintanya, tapi dia tahu bahwa itu hukum kelima. Tapi bukan karena disuruh-suruh hormat ibu bapak, sehingga dia, wah nanti daripada aku nggak masuk surga, ya sudahlah, kasih uang jajan sama ibu bapak saya. Bukan begitu. Nah, yang menurut karena takut itulah legalitas. Menurut karena dari hati, karena cinta, itulah penurutan oleh roh. Dan itulah orang yang punya tanda di dahi. Jadi 10 hukum itu memang kita suka sekali. Bukan takut ya. Ada orang bilang, hari Sabat boleh ini, boleh itu, enggak. Itu semua pertanyaan-pertanyaan legalisme. Dan ya boleh juga orang kalau bertanya kita kasih jawaban seperlunya. Tetapi sebenarnya yang lebih perlu adalah orang itu jatuh cinta kepada hari Sabat. Dan waktu jatuh cinta, nanti akan
lahir perbuatan-perbuatan sesuai dengan imannya. Jadi kalau saudara bertemu sama orang yang legalitas, ya kasih jawaban seperlunya, tetapi saudara doakan bahwa dia perlu mengalami pengalaman bertobat, jatuh cinta kepada hukum Tuhan. Bagus, terima kasih Pak Mervin. Baik, jika tidak ada, saya kira waktunya cukup. Saya serahkan kepada Pendeta Tawaris untuk diakhiri. Terima kasih ya, pertanyaan bagus-bagus. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa, Yesus datang. Wah, terima kasih Terima banyak. terima kasih banyak Pak Bubuan, Pak Tawaris, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Boguan. Amin. Kita tutup kebaktian kita ini, kita undang Pak Beni berdoa untuk kita, doakan juga Pak Bud yang sedang berduka dan juga yang sakit supaya sehat semuanya. Amin. Silakan Pak Beni. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan pelajaran yang begitu baik mengenai Wahyu pasal 7 yang dibawakan oleh Pak Buguan. Biarlah melalui pelajaran ini kami dapat lebih mengerti lagi maksud Tuhan untuk kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang baik ini. Biarlah ajarilah kami supaya kami dapat selalu merendahkan hati kami, mengandalkan diri kami masing-masing, supaya kami selalu dapat mengandalkan Tuhan dan bergantung pada Tuhan saja, supaya bila mana Yesus datang kedua kali, kami mempunyai tanda di dahi kami masing-masing. Terima kasih untuk Pak Buguan yang sudah membawakan dengan sangat baik pelajaran dari buku Wahyu pasal 7 ini, sehingga kami dapat mengerti dengan lebih baik. Berkati juga masing-masing kami dalam kesehatan kami, teristimewa yang kurang sehat maupun yang lagi sakit, biar Tuhan saja yang menyembuhkan mereka, supaya mereka juga dapat selalu mengikuti acara pelajaran Alkitab ini. Dan kami berdoa untuk Pak Bun yang mana sedang berduka, kami juga meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan saja yang memberikan kekuatan dan penghiburan dari surga untuk Pak Bun dan keluarga. Biarlah melalui pelajaran-pelajaran yang kami terima pada malam hari ini juga dapat menguatkan iman percaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Memberkati juga kesehatan kami masing-masing Tuhan, supaya untuk minggu depan kami dapat mempunyai kesehatan yang baik dan kami juga dapat mengikuti semua seri pelajaran mengenai buku Wahyu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami, sempurnakan doa kami, ampuni dosa kami yang begitu banyak, karena kami persembahkan ini semua dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih Pak Buguan. Terima kasih. Terima kasih semua. Bu Evelyn bisa dapat nomor WhatsApp-nya ditulis di chat